Majelis yang melayani pada pagi hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman pada saat ini adalah Pendeta Caroline Y. Tati Wakeng. Jemaat, mari tenangkan hati. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan kita. Kita sambut dengan Kidung Gita Bakti nomor 17 bait 1 dan setelah prosesi dilanjutkan dengan baitnya yang keempat. Abadi tak dapat yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang katanya, yang dalam putranya telah dikenal, baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ya Bapa Pencipta segala terang, dipuji malaikat di sorga cerah, pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertata di cahaya baka. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari Yesaya 61 ayat 3 yang mengatakan,
untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Roh Maha Kudus, agung dan besar selama-lamanya. Kau penuntun umat manusia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, dengan rasa rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami, Engkau adil, benar, baik, dan kudus. Sebab itu kami datang gentar dan takut ke hadapan takhta-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu, kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah dosa kami. Karuniakanlah Roh Kudus agar kami mampu melakukan yang baik dan benar dan setia mengikuti Kristus hingga kami memperoleh hidup kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus, sedih tidak patuh melakukan yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan tanggung jawab kami. Tuhan Yesus, kami lemah, tidak mampu memerangi
kebalasan kami, Tuhan Yesus. Kami lemah, kami rapuh, Tuhan tolong kuatkanlah kami. Ampuni dosa kami. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Pujian yang pertama dari paduan suara Gracefully Virtual Choir, dan yang kedua akan dilanjutkan oleh paduan suara Pelita Kasih. Untuk paduan suara Gracefully Virtual Choir akan diputarkan secara virtual.
Kasih persembahan pujian dari paduan suara Gracefully Virtual Choir dan juga paduan suara Pelita Kasih GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar atas pujiannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kuasailah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kekayaan firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini menyapa kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan sebagai berikut. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti, bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa,
dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Alkitab atau kitab suci, seringkali kita jumpai ada beberapa pohon yang disebutkan di dalamnya. Misalnya ada pohon korma, ada pohon aras Libanon, dan ada juga pohon tarbantin. Berbicara soal pohon tarbantin, Bapak, Ibu, dan saudara, ini merupakan sebuah pohon yang sangat kuat. Ada gambarnya. Pohon ini adalah pohon yang sangat kuat. Kuatan dari pohon ini terletak pada akar-akarnya yang kuat, yang bisa menjalar sampai ke kedalaman 45 sampai 65 meter untuk mencari sumber mata air murni. Pohon tarbantin dia juga adalah pohon yang berdaun lebat, merupakan pohon, kalau dalam bahasa Inggris itu pohon oak. Akar-akarnya juga sangat kuat, bahkan dikatakan pada spesies tertentu akar-akar ini bisa menjalar keluar sampai sekitar 20 sampai 75 meter di atas tanah. Mungkin ada gambar selanjutnya. Ini akar-akar dari pohon tarbantin. Dan akar yang keluar juga ada gambarnya, Bapak Ibu, seperti ini. Nah, kalau kita melihat kondisi akar pohon tarbantin yang tadi disebutkan, dia bisa masuk menjalar ke dalam tanah sampai 45 sampai 65 meter ke dalam tanah untuk mencari sumber air, maka bisa kita bayangkan bahwa pohon tarbantin ini ketika ada serangan, baik itu angin kencang atau badai pasir, maka pohon ini bisa menancapkan akarnya dengan kuat dan dia tidak akan goyah. Dan dia juga bisa hidup sampai beberapa puluh tahun ke depan. Dalam perikop pembacaan kita pada hari ini, di bawah tema pohon tarbantin kebenaran, berangkat dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, itu mau menggambarkan kepada saudara dan saya bagaimana pohon tarbantin ini digambarkan sebagai kekuatan atau orang-orang Israel yang telah keluar dari perbudakan di Babel. Ketika mereka keluar dari Babel, mereka masuk ke Yerusalem. Mereka digambarkan sebagai pohon tarbantin kebenaran yang punya akar yang kuat, yang punya pondasi yang kuat, yang penggodokan yang mereka alami pada saat itu, yang membuat mereka bisa bertahan
menghadapi apapun saat itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin kita sudah berkali-kali mendengar bagaimana umat Israel keluar dari Yerusalem menuju ke pembuangan, bagaimana perasaan kalah mereka rasakan, bagaimana perasaan kecewa, perasaan takut, perasaan tidak berdaya, rasa patah dan hancur yang luar biasa. Karena itu berarti mereka keluar dari komunitas di mana Allah berdiam saat itu. Bait Allah yang ada dalam pusat kota Yerusalem sebagai simbolisasi kehadiran Allah, mereka tinggalkan saat itu. Berarti Allah juga mereka tinggalkan, dan itu sangat menyakitkan bagi kehidupan umat Israel. Ketika mereka sampai di pembuangan, perasaan tidak berdaya, perasaan menjadi orang yang paling tidak beruntung, perasaan menjadi orang yang saat itu bisa dibilang tidak punya pengharapan, itu juga dialami oleh bangsa Israel. Dalam suasana perasaan seperti itu, mereka menyesali dosa masa lalu yang mereka buat, yang sebenarnya sudah terlambat atau percuma untuk disesali. Dan ketika umat Israel kembali dari pembuangan ke Yerusalem, perasaan hati mereka juga hancur lebur. Mereka juga sedih, mereka berkabung, mereka meratap karena mereka diperhadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa kota Yerusalem yang dulu megah, yang dulu kokoh, yang dulu menjadi kebanggaan mereka, kini berubah menjadi kota yang mati dan penuh dengan reruntuhan. Dalam keterpurukan umat seperti itulah Allah mengutus Yesaya untuk berbicara kepada umat Tuhan saat itu, untuk menyampaikan kabar baik dari Tuhan bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan yang sedang mereka alami dengan membuat Yerusalem tidak lagi menjadi kota yang mati, tidak lagi menjadi kota yang penuh dengan puing-puing reruntuhan, tetapi dalam tuntunan Tuhan mereka akan berhasil membangun kembali kota Yerusalem menjadi kota yang megah dan kokoh, sehingga orang-orang sekitar akan menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pohon tarbantin dalam kitab suci itu beberapa kali juga disebutkan. Misalnya dalam kitab Kejadian 12 ayat 6 dikatakan bagaimana Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Atau juga dalam kitab Hakim-Hakim, ketika Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dan orang-orang Hobar ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai di dekat pohon tarbantin. Atau juga dalam kitab Yosua dan Kejadian, di mana pohon tarbantin ini juga seringkali disebut sebagai pohon besar. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati dikuburkan di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Gambaran pohon tarbantin yang kokoh, yang kuat, yang punya akar, yang mampu menahan berbagai serangan dan kondisi serta situasi saat itu, itulah yang mau digambarkan kepada orang-orang Israel. Pohon tarbantin yang sangat berguna sebagai tempat para musafir beristirahat dalam perjalanan mereka, dalam keletihan mereka, sebagai tempat untuk berteduh, sebagai tempat untuk singgah dan beristirahat, sebagai tempat di mana banyak burung-burung bisa bersarang di dalamnya. Bangsa Israel juga sangat diharapkan
bahwa dengan pertolongan Tuhan, kondisi mereka yang saat itu berkabung, yang saat itu ada dalam duka cita, yang saat itu ada dalam perasaan remuk dan hancur, Tuhan ubah menjadi sebuah sukacita dan nyanyian pujian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, gambaran pohon tarbantin yang mau digambarkan Yesaya dalam perikop pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini juga mau menggambarkan dan mengajak saudara dan saya untuk bisa melihat situasi dan kondisi hidup kita saat ini. Kemampuan kita untuk bertahan sangat bergantung pada dasar pijakan kita. Saudara berdiri di atas dasar apa saat ini? Kekayaan yang saudara punyakah? Gelar yang saudara punyakah? Kemampuan intelektual yang saudara punyakah? Atau kekuasaan yang saudara punya saat ini? Apakah itu dasar pijakan kita saat ini? Kalau semua itu yang menjadi dasar pijakanmu, semua itu tidak akan bertahan. Tapi kalau saudara berdiri di atas cinta dan kasih karunia dari Allah, mungkin pada saudara-saudara yang saat ini ada dalam sebuah kondisi yang sulit pun, ketika pijakan kita itu adalah Kristus dengan cinta dan kasih-Nya, maka saudara dan saya mampu membangun kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Tantangan itu pasti ada. Kekuatan kita, dasar pijakan kita, dan kemampuan kita untuk bertahan sangat ditentukan apa dasar pijakan kita. Kalau semua yang saya sebutkan itu menjadi dasar pijakan saudara dan saya, hati-hati. Karena semuanya akan bisa membuat saudara jatuh bahkan hancur berkeping-keping. Tapi ketika dasar pijakanmu itu kuat, akar hidupmu itu kuat, Kristus di dalammu, dan cinta kasih-Nya yang menjadi dasar pijakan kehidupan saudara dan saya, badai sekuat apapun tidak akan mampu membuat kita jatuh bahkan roboh. Mungkin ketika badai itu datang, seperti pohon tarbantin, ketika badai pasir itu datang menghantam, dia mungkin akan goyang sedikit. Tapi kemudian dia akan tetap menancapkan akar-akarnya ke tanah, ke dalam tanah dengan sangat kuat. Sehingga ketika ada hantaman berikutnya, dia akan lebih kuat daripada sebelumnya. Saudara dan saya pun seperti itu. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan sosial kita, hantaman-hantaman itu pun, itu pasti akan menjadi bagian hidup kita. Tapi kembali lagi, dasar pijakan itu harus kuat. Mungkin kita akan sedih, mungkin kita akan goyah, tetapi dengan hantaman berikutnya saya percaya, dasar saya kuat, cinta kasih Tuhan menjadi pijakan saya, maka ketika ada hantaman berikutnya, saya lebih kuat daripada sebelumnya. Itu pelajaran pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pelajaran yang kedua, yang bisa menjadi pelajaran buat kita pada pagi hari ini. Kabar baik tentang keselamatan yang Allah sampaikan kepada Yesaya, bukan hanya meneguhkan dan menguatkan bangsa Israel pada saat itu, melainkan kita juga saat ini. Ketika masa-masa sulit yang dihadapi oleh bangsa Israel, ada sebuah janji penyelamatan, keselamatan yang Tuhan hadirkan melalui Yesaya, bahwa masa sulit itu akan berganti menjadi masa-masa yang sukacita. Syaratnya hanya bagi orang-orang
yang berpegang pada janji Tuhan. Apakah saat ini saudara ada dalam kondisi yang sulit? Apakah saat ini saudara ada dalam kondisi yang tidak baik? Atau apakah saat ini ada kondisi saudara yang ada dalam sebuah perjuangan yang hebat? Ingatlah, Allah akan selalu menguatkan dan meneguhkan langkahmu, asalkan engkau bergantung penuh pada Dia. Asalkan engkau tetap berpegang pada Dia, maka Allah akan mengganti dan mengubah semua itu dengan sorak-sorai dan sukacita. Pelajaran yang terakhir. Jadilah pohon tarbantin kebenaran bagi sesamamu dan juga bagi kemuliaan Allah. Tidak hanya punya akar yang kuat sehingga mampu bertahan di saat-saat yang sulit, tetapi dalam kekurangan dan keterbatasan kita pun, kita juga diharapkan senantiasa bisa jadi berkat bagi orang lain. Menjadi pohon yang di bawahnya orang-orang dapat berlindung dan berteduh. Ketika saudara dipilih menjadi seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang bisa melindungi dan membawa keteduhan. Jadilah pemimpin yang mana orang-orang di bawahnya bisa berteduh dan merasa aman dan nyaman. Jadilah berkat. Jadilah orang-orang yang bisa memotivasi orang lain. Dan bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, semua itu bisa kita lakukan ketika akar kita, dasar hidup kita itu kuat. Bagaimana supaya kita kuat? Bagaimana kita bisa bertahan menjalani hari-hari hidup yang terkadang terjadi di luar apa yang kita kehendaki? Semua itu ketika dasar imanmu kepada Allah juga kuat. Bagaimana supaya dasar iman kita kuat? Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Dan bagaimana supaya hubungan kita dengan Tuhan itu baik? Maka rajinlah sapa Tuhan. Rajinlah berdoa. Rajinlah baca firman. Karena semua itu akan membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin intim. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada seorang pun yang tidak akan pernah mengalami kekecewaan bahkan patah semangat. Tidak ada seorang pun yang tidak akan pernah mengalami duka cita dan perasaan hancur. Semua orang pasti akan mengalaminya. Dulu, hari ini, atau nanti. Tapi ketika Tuhan izinkan itu menjadi bagian saudara dan saya, maka kita diminta untuk tetap bertahan, tetap kuat. Dan kekuatan serta ketahanan yang kokoh itu hanya bisa kita dapatkan ketika dasar pijakan kita Allah dengan cinta dan kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, selamat menjalani kehidupan yang akan Tuhan anugerahkan ke depan. Badai kehidupan mungkin akan menjadi bagian saudara. Tapi tetap bertahan. Arahkan pandanganmu tidak pada apa yang saya punyai saat ini. Kekayaan intelektual, sarjana, atau banyak sekali yang ada dalam hidup kita. Tetapi arahkan pandangan kita pada Tuhan. Karena hanya mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan kuat berdiri dengan kokoh di tengah badai kehidupan
yang ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Kristus. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saya undang jemaat untuk berdiri. Untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pertolongan dan cinta Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih untuk kuat dan sehat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk semangat menjalani hari-hari hidup yang kadang terjadi di luar apa yang kami inginkan dan kehendaki. Dan terima kasih di saat-saat sulit pun cinta dan kasih Tuhan itu selalu ada memberikan kami kekuatan. Sehingga dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, kami tetap bersyukur dan melihat bahwa cinta Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami pada saat ini. Kami boleh belajar lewat pengalaman bangsa Israel. Kami juga mau Tuhan bentuk sebagai pohon tarbantin kebenaran Allah. Sehingga melalui hidup kami boleh menjadi berkat, kami boleh berdiri dengan kokoh, kami boleh ada dalam cinta dan pertolongan Tuhan,
sehingga walaupun dalam kondisi sulit dan segala kelemahan dan keterbatasan kami pun, kami tetap bisa menjadi berkat dimanapun kami ada. Bapa di dalam sorga, dalam syafaat kami pada pagi ini, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkenan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden beserta dengan jajarannya, dan juga kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, secara khusus yang ada di kota Makassar. Tuhan ada juga bagi mereka. Bentuklah mereka sebagai pemimpin yang adil dan bijak. Anugerahkan hikmat Roh Kudus-Mu bagi mereka, agar mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, dan setiap kebijakan dan pengambilan keputusan yang nanti mereka ambil pun, itu boleh sesuai dengan seturut apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami saat ini. Kami selalu berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan ganti kesedihan yang ada dalam bangsa dan negara kami menjadi puji-pujian dan sorak-sorai. COVID yang belum berakhir, kami juga percaya dan pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mau angkat semua itu dari negeri kami, agar kondisi hidup kami bisa semakin baik dan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, dengan berbagai denominasi yang ada, Tuhan berkati. Biarlah dengan keragaman yang ada, tidak membuat kami saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tetapi dengan keragaman yang ada, dengan perbedaan yang ada, itu boleh menjadi sebuah kekayaan iman untuk membentuk kami menjadi umat yang saling menguatkan, saling mendukung dan menopang bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini, GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Berkenan Tuhan memberkati seluruh rangkaian pelayanan di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan dan kesaksian di Jemaat Bahtera Kasih Makassar di sini. Berkenan Tuhan memberkati para perangkat-perangkat pelayanan, para pendeta, baik Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Charles Jeneman Manuputi bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk pendeta jemaat Ibu Pendeta Dina Lambe Paimbonan. Kami juga berdoa untuk pendeta-pendeta gereja Saasas. Kami juga berdoa untuk para pendeta pelayanan umum, bahkan seluruh perangkat pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati. Tanggung jawab pelayanan yang tidak mudah seringkali menjadi bagian hidup kami. Tetapi kami percaya Tuhan yang menganugerahkan pelayanan ini bagi kami. Dan kami pun percaya kami juga akan Tuhan kuatkan menghadapi berbagai tantangan-tantangan pelayanan di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan kami masing-masing. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk warga-warga jemaat binaan yang ada di jemaat Pospel Filipi dan Rutan. Tuhan ada juga bagi mereka dalam tugas mereka saat ini, bahkan dalam gumul juang mereka. Cinta Tuhan ada bagi mereka yang juga saat ini bergumul karena sakit, baik yang saat ini dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit, ataupun mereka yang saat ini bergumul dengan berbagai gumul juang mereka masing-masing. Mereka yang bergumul untuk mencari pekerjaan, mereka yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, mereka yang bergumul untuk mencari pasangan hidup, bahkan dalam berbagai gumul juang kami, dalam kehidupan pribadi dan keluarga, kami juga mau pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkenan memberkati agar kehidupan kami
itu boleh semakin Tuhan kuatkan menghadapi setiap ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya dengan ujian yang ada, Tuhan mau bentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh dari hari-hari sebelumnya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk berbagai rancangan dan rencana pelayanan, program-program kerja di tengah-tengah kehidupan Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kami bersyukur pembinaan tahap 1 telah selesai dan akan dilanjutkan untuk proses pemilihan tahap yang kedua. Berkenan Tuhan memberkati para bakal calon, Tuhan berkenan memberkati para panitia, bahkan setiap jemaat yang ikut mendukung dan mendoakan, sehingga semua ini boleh berjalan di dalam cinta Tuhan. Biarlah setiap mereka yang akan Tuhan pilih untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, itu boleh menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk fungsionaris Majelis Sinode, GPIB, Mupel-Mupel, khususnya Mupel Sulselbara. Tuhan juga berkati jemaat-jemaat, bahkan dengan berbagai gumul juang mereka masing-masing pun hanya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam kehidupan kami pun, kami juga teringat untuk mereka yang saat ini ada dalam sukacita. Mereka yang akan mengalami sukacita di sepanjang minggu ini, baik sukacita karena pertambahan usia kelahiran, maupun sukacita atas pertambahan usia perkawinan, ataupun berbagai sukacita yang akan dirasakan. Berkenan Tuhan memberkati, agar lewat sukacita itu, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkenan Tuhan memberkati semua kami dalam tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang minggu yang akan kami lalui ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi dan temui, tapi satu hal yang kami percaya, tangan Tuhan akan senantiasa memberikan kami kekuatan dan cinta. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan seluruh jemaat Tuhan, mulai dari mereka yang sudah lanjut usia, sampai anak-anak dengan segala keberadaan mereka ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, agar kehidupan kami senantiasa ada dalam cinta dan kasih sayang Tuhan. Bapa di sorga, akhirnya kami pada pagi hari ini, kami berdoa untuk presbiter yang bertugas dari sektor pelayanan 5, berkenan Tuhan juga memberkati persembahan pujian dari paduan suara Pelita Kasih dan juga paduan suara secara virtual, paduan suara pelayan PT GPIB Evata Jakarta, dan paduan suara Gracefully Virtual Choir. Berkenan Tuhan juga memberkati organis pada saat ini, Saudara Asep Pagorai. Kami juga berdoa untuk pemandu lagu, Saudara Christian Latuperisa. Tuhan juga berkenan memberkati semua kami yang boleh mengambil bagian dalam tim multimedia, sound system, petugas AKB, security, bahkan juga koster yang mempersiapkan ruangan, serta semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Berkenan Tuhan memberkati. Biarlah pelayanan kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah kami boleh senantiasa belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pun akan berpisah dari tempat ini. Berkenan Tuhan memberkati masing-masing kami, perjalanan kami baik yang naik kendaraan maupun yang berjalan kaki, agar kami dapat tiba di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita, berjumpa dengan mereka yang kami kasihi, dan kami boleh bersama-sama
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam cinta kasih Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam pengucapan syukur, kita kembali akan mendengarkan pujian secara virtual dari paduan suara pelayan Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Efata Jakarta, dan akan dilanjutkan dengan paduan suara Pelita Kasih GPIB Bahtera Kasih Makassar.
Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Dalam rangka aksi pencarian dana tim kerja penopang dana program kerja dan anggaran tahun pelayanan 2022-2023 GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, maka dalam ibadah minggu ini akan dijalankan pundi khusus dengan memakai pita untuk menopang program kerja dan anggaran tahun pelayanan 2022-2023 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Mari bersama dan bersehati mendukung kegiatan tersebut melalui pemberian sukarela dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Jemaat bernyanyi dari Gita Bakti 85 baitnya yang pertama dan yang keempat. Oh Tuhan, hidup kami darimu. Oh Tuhan, hidup kami
jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami dengan ungkapan syukur lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Namun kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 21 Agustus 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Caroline Y. Tatiwakeng, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 5. Pemandu lagu Saudara Christian Latuperisa dan Saudara Peter Pasanea. Persembahan pujian paduan suara Pelita Kasih dan paduan suara PKLU Sinode GPIB Virtual Choir serta paduan suara PT dan pengasuh PT GPIB. Organis Saudara Asep Pagorai, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, Satgas AKB, atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini. Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir laki-laki 95 orang, perempuan 107 orang. Ibadah Pelkat GP Semupel Sulsel Bara. Ibadah Pelkat GP Semupel Sulsel Bara akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 27 Agustus 2022, pelaksana GPIB Jemaat Pamase Makassar. Media video panduan dari pelaksana. Tempat masing-masing jemaat. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah Pelkat PLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 25 Agustus 2022. Pelayan firman Pendeta Sarce Laurentus Kastanya. Waktu pukul 9 pagi hingga selesai. Pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbu. Tempat gedung gereja Bahtera Kasih.
Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU pada ibadah tersebut. Kedua, bidang gereja dan masyarakat. Aksi donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, maka GPIB Bahtera Kasih akan melaksanakan kegiatan donor darah pada hari tanggal Minggu 21 Agustus 2022 pada hari ini pukul 17.00 hingga selesai, yaitu sesudah ibadah pukul 16.30. Tempat GKP 2 lantai 1. Atas maksud tersebut sangat diharapkan partisipasi warga jemaat berkenan menyumbangkan darahnya. Ketiga, bidang Inforkom dan Litbang. Atestasi masuk. Telah mendaftar masuk dalam persekutuan warga GPIB Jemaat Bahtera Kasih atas nama Bapak Alvin J. Erikson Kusoy, Ibu Yuliana Frederica Tauno, Clay Gabriel R. Kusoy, dan Cliff Dilan G. Kusoy dari GPIB Jemaat Pamase dan berdomisili di Jalan Tidung 4, Setapak 6, nomor 45. Terdaftar sebagai anggota Jemaat Sektor Pelayanan 3. Majelis Jemaat menyambut kehadiran keluarga serta diucapkan selamat bersekutu bersama warga Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Apabila keluarga tersebut ada saat ibadah ini, dipersilahkan berdiri. Atestasi pindah. Telah dikeluarkan surat atestasi bagi 1. Keluarga Adimanto Rumambi, semula anggota Jemaat Sektor Pelayanan 6, pindah ke Manado, Sulawesi Utara. Kedua, keluarga Emor Tampu Bolon, semula anggota Jemaat Sektor Pelayanan 6, pindah ke Medan, Sumatera Utara. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersekutu di jemaat yang baru. Rapat koordinasi. Pengurus harian Majelis Jemaat bersama koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 hingga 12 akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 30 Agustus 2022 pukul 18.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut, dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 20 Agustus 2022. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Terima kasih. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang kita untuk berdiri. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari
dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Yesus inginkan dirimu bersinarlah, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.